Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu dengan Ibu ya dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Pada kesempatan ini kita masih memasuki kompetensi dasar yang ke-17, yaitu menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan penyimpanan arsip. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Prosedur penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Penyimpanan surat, file, dan dokumen perusahaan yang sesuai dengan prosedur manajemen kearsipan akan menghasilkan penemuan kembali dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, prosedur penyimpanan ini sangat penting untuk mempermudah kegiatan administrasi. Abu Bakar 1997 menjelaskan bahwa prosedur penyimpanan yang baik adalah penyimpanan file atau rekod yang didasarkan pada kode pola klasifikasi dan dibantu oleh indeks atau petunjuk silang. Berikut adalah kegiatan penyimpanan dokumen yang sesuai dengan sistem penyimpanan arsip. 1. Penyimpanan kartu korespondensi. Kartu korespondensi yang telah diisi kolomnya sesuai dengan surat masuk atau keluar pada alfabet yang terdapat pada kartu diberi tanda sesuai dengan kode klasifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kartu-kartu disusun secara vertikal menurut kodenya. Kode tersebut akan mudah terlihat pemisahan satu dan lainnya dapat menggunakan sekat atau guide dari karton tipis dan diberi tanda alfabet. Jadi ini maksudnya adalah pengarsipan dengan menggunakan sistem abjad gitu ya. 2. Penyimpanan surat-surat aktif. Surat-surat penting masuk atau keluar yang masih digunakan sehari-hari itu namanya surat yang aktif. Disimpan dalam filing kabinet sesuai dengan kode klasifikasi yang telah ditetapkan. 3. Penyimpanan secara callback. Sistem callback mempunyai cara penyimpanan doser yang agak berbeda dengan sistem yang menggunakan filing kabinet. Caranya adalah sebagai berikut. A. Rak yang dipakai adalah rak dari kayu dengan diberi kotak-kotak yang sesuai dengan ukuran doser atau folio dan di atasnya ditulis alfabet A sampai dengan Z sesuai dengan klasifikasi yang telah dibuat. B. Dalam setiap kotak tersebut disimpan 3 buah doser sesuai kodenya. Misalnya A1, A2, dan A3 menyimpan doser A1, A2, dan A3. Sedangkan A4, A5, dan A6 disimpan dalam kotak di bawahnya. C. Rak ini berupa lemari yang dapat pula dikunci untuk pengamanannya. 4. Penyimpanan surat-surat tidak aktif. Surat-surat tidak aktif adalah surat atau dokumen yang tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan yang sedang berlangsung dan hanya digunakan untuk kepentingan referensi. Anak-anak, dari materi pertemuan 1, 2, dan 3 ini dapat kita rangkum sebagai berikut. 1. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dari berbagai macam bentuk lembaga. 2. Menurut Alamsyah, penyimpanan arsip adalah suatu kegiatan pemberkasan dan penataan arsip dinamis yang penempatannya secara aktual menerapkan suatu sistem tertentu. 3. Para ahli kearsipan sepakat untuk menyatakan bahwa filing system yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan arsip yang terdiri atas sistem abjad, sistem angka, sistem wilayah, dan sistem tanggal. 4. Dokumen perusahaan yang harus ada dalam pengelolaan administrasi sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut. A. Buku kegiatan harian pelaksanaan urusan administrasi sarana dan prasarana. B. Dokumen barang inventaris. C. Kartu stok barang. D. Lembar kerja perawatan alat dan mesin.
5. Berikut adalah kegiatan penyimpanan dokumen yang sesuai dengan sistem penyimpanan arsip, yang meliputi A. Penyimpanan kartu korespondensi, B. Penyimpanan surat-surat aktif, C. Penyimpanan secara callback, D. Penyimpanan surat-surat tidak aktif. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan, dan ini merupakan pertemuan yang terakhir dari kompetensi dasar yang ke-17. Silakan kalian putar-putar kembali agar lebih jelas dalam memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.